Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu ada beberapa peringatan yang harus kita hindari dan kita ketahui untuk dihindari, yaitu terkait pengucapan huruf hijaiyah yang sudah kita ketahui tata caranya. Pertama, rahang, kedua, sukun, ketiga, harokat. Contohnya kita mengucapkan huruf sin, su, maka kita identifikasi apakah rahangnya betul. Pertama, rahang sin, i atau o. Ketika kita mengucapkan huruf sin, su. Nah, ini sudah menyalahi aturan. Bahkan bukan o, jadi u. O saja tidak boleh, apalagi u. Maka rahangnya salah. Kemudian yang kedua yaitu sukunnya pun otomatis salah. Karena sukun sin tidak boleh terdengar tebal. Dengan s, itu yang disebut tebal adalah sin yang pertama. Sedangkan sin yang kedua s, tipis. Kenapa? Dipengaruhi oleh rahang. Jadi rahang ini sangat berpengaruh, atau mulut kita sangat berpengaruh terhadap ketebalan huruf-huruf hijaiyah. Nah, sin ini kenapa diucapkan dengan rahang tipis? Karena dia termasuk huruf-huruf istifal atau bukan 7 huruf yang tebal. Maka apabila huruf hijaiyah itu 29, kita kurangi 7 huruf yang tebal, yaitu khusodautin kil, maka sisanya 22 huruf yang dibaca tipis. Untuk itu 22 huruf yang dibaca tipis ini tidak usah kita hafalkan. Yang harus kita hafalkan yaitu 7 huruf yang dibaca tebal saja. Nah, maka sin ini ketika diucapkan su, rahangnya salah, otomatis sukunnya salah. Jadi rahang dengan sukun itu harus bareng, tidak boleh lebih dulu sukun, rahangnya belakangan. Contohnya su. Jadi rahang itu setelah sukun itu setelah rahang. Rahangnya dulu tipis, kemudian siapkan sukunnya. Yang terakhir harokatnya apa? Doma. Ucapkan u. Doma itu bukan o tapi u, memonyongkan kedua bibir. Maka apabila kita mengucapkan su, rahangnya salah, sukunnya salah, yang betul adalah domahnya saja, u. Jadi huruf itu tidak sempurna. Karena kesempurnaan huruf itu ketika diucapkan ada 3. Yang pertama, makhrajnya betul, yang kedua, sifatnya betul, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tafkhim tarkiknya atau tebal tipisnya huruf. Nah, ini sering ditinggalkan. Yang terakhir ini hanya fokus di makhraj dan sifat saja, sehingga nanti ketebalan huruf itu atau tafkhim tarkiknya huruf itu hancur, dipengaruhi oleh 3 faktor tadi. Tidak hanya di huruf sin saja, itu kita bisa kiaskan ke huruf-huruf tipis yang lain, yaitu huruf selain khusodautin kil. Contohnya zal. Huruf za itu dia bukan 7 huruf yang tebal. Maka ketika kita mengucapkan zal, ketika posisi doma, contohnya zu. Pertama rahang zal, i atau o. Pasang rahang i karena bukan 7 huruf yang tebal. Kemudian ucapkan sukun zal gimana? Kalau kita tidak tahu sukun zal bagaimana, kita kasih kata bantu atau huruf bantuan, hamzah berharokat. Kita pasang hamzah a plus za sukun, a z, a-nya buang, z. Begitulah sukun zal. Ketika kita sudah memasang zal, rahangnya tipis, kasih sukun, z. Tidak boleh z. Begitu. Baru kita ucapkan harokat doma, z, u, z plus u, zu. Jadi tidak boleh zu. Jadi harokatnya dulu doma, baru sukun, terbalik, zu. Maka sukun zal akan hancur. Apanya yang hancur? Ketebalannya atau rahangnya.
Jadi hurufnya pun otomatis akan berubah, nyaris menyerupai huruf yang mirip dengan huruf zal, yaitu huruf zo. Zo itu dibaca tebal, z, tidak z, karena zo bagian daripada 7 huruf yang tebal. Nah, dikhawatirkan huruf zal ini tertukar menjadi huruf zo apabila huruf zal domah diucapkan monyong terlebih dahulu. Contoh, zu, yang pertama zal, zu yang kedua zo. Kalau dua-duanya monyong, itu kita tidak bisa membedakan mana zal mana zo. Zu, paling begitu. Tapi yang disebut huruf adalah ketika sukunnya itu. Nah, sukunnya kena dia. Zal, zu, zo, zu. Sin juga sama. Itu sin, itu sod. Su dengan su. Hati-hati ketika kita mengucapkan huruf sin dhammah terlebih dahulu, maka akan menghancurkan ketebalan atau tipis tebal huruf tersebut. Maka nyaris menyerupai huruf yang semakhraj dengannya. Sin dengan sod, zal dengan zo. Dalam ta'awudz, a'udzu atau a'udzu. Kalau kita perlambat, a'udzu, apakah sukunnya tipis atau tebal? Seperti itu. Yang kedua, a'udzu. Jadi yang tipis adalah yang kedua, a'udzu. Jadi kalau kita latihan, insyaallah kita bisa. Segala sesuatu jika dilatih, kata Imam Jazari, walaisa bainahu wa bainat tarkihi illa riyadhatu mri'in bifaqihi. Maka kita harus meriyadhah terus bagaimana cara mengucapkan zal ketika sukun, zo ketika sukun. Jangan sampai nanti tertukar hurufnya menjadi zo. A'udzu, ya. Demikian itu untuk tanbihat, untuk tanbihnya, untuk peringatan dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah.